Di video kali ini, aku bakalan ngebawain alur cerita dari anime atau tonghua berjudul Hero Return. Dikisahkan pada tahun 2093, di mana tiba-tiba muncul monster-monster mengerikan yang tidak diketahui asalnya menyerang manusia. Alhasil dunia pun jadi hancur dan penuh kekacauan. Lalu di saat yang sama, tingkat kejahatan di seluruh dunia pun terus meningkat dari tahun ke tahun. Chaos dan krisis dunia tak bisa dihindari lagi. Hingga akhirnya, 2 tahun kemudian, muncullah seorang pahlawan super overpower bernama Zero yang berhasil mengalahkan semua monster dan menangkap para penjahat yang merajalela. Sejak saat itu, mulai muncul juga pahlawan-pahlawan super lainnya yang mengikuti jejak Zero dan mulai membenahi sistem dunia dan melawan kejahatan. Akhirnya tingkat kriminalitas pun berhasil ditekan dan mulai berkurang, sehingga dunia pun kembali menjadi damai. Namun setelah dunia menjadi baik-baik saja, tiba-tiba Zero menghilang dan mulai hidup menjadi manusia normal dan menyembunyikan kekuatannya. Zero yang nama aslinya adalah Lin Jie hidup bersama adik perempuannya. Dan karena udah nggak jadi pahlawan super, si Zero ini jadi gabut dan nggak punya pekerjaan tetap. Alhasil, dia pun jadi diomelin terus sama adiknya dan disuruh buat cari pekerjaan biar nggak jadi beban keluarga. Suatu hari, Zero terlibat dalam pertarungan antara penjahat tingkat C yang bernama Black Hand ngelawan pahlawan Shinsen yang cukup terkenal. Nah, si pahlawan ini kelihatannya bisa dengan mudah ngalahin Black Hand. Tapi ternyata si pahlawan Shinsen ini tuh udah ngebayar Black Hand untuk ngalah sama dia. Tujuannya biar dia bisa dapat poin untuk naik peringkat. Tapi gara-gara ulah si Zero yang ikut campur, Black Hand tadi akhirnya ngamuk dan ngeluarin teknik transformasinya. Alhasil pahlawan Shinsen tadi pun dihajar habis-habisan sama Black Hand. Terus tiba-tiba datanglah satu pahlawan tingkat E yang bernama Chan. Ya bisa dibilang tingkat E adalah pahlawan peringkat rendah yang masih noob. Dan bener aja, sesuai sama peringkatnya, si Chen ini malah ngelawak waktu tarung sama penjahat tadi. Sampai-sampai si Black Hand kesal sendiri waktu ngeliat kelakuan si Chen. Akhirnya mau nggak mau Zero pun harus turun tangan. Dan menggunakan senjata palu gadanya, Zero pun berhasil ngalahin Black Hand dan sekali gebuk. Karena ngelihat kemampuan Zero yang ngeri banget itu, Chen pun langsung meminta Zero untuk jadi partnernya. Bahkan Chen sampai ngikutin Zero ke rumahnya, dan ngiming-ngimingin si Zero sama adiknya dengan gaji dan bonus yang bisa didapat kalau Zero jadi seorang pahlawan. Adiknya yang udah bosan ngeliat Zero nolepan terus di rumah, akhirnya maksa Zero untuk menerima tawaran itu. Lalu dengan terpaksa Zero pun nurutin permintaan adiknya tersebut. Kemudian, keesokan harinya Chen ngebawa Zero ke kantor para pahlawan untuk melakukan ujian kompetensi. Zero harus lulus di ujian-ujian itu agar bisa resmi menjadi seorang pahlawan. Nah, ujian pertamanya adalah ujian pertarungan. Kali ini Zero harus menghadapi Yatan, pahlawan kelas B yang jadi penguji di sana. Terus, berhasilkah Zero lulus di ujiannya itu dan kembali menjadi pahlawan? Oke deh, nggak usah lama-lama lagi. Yuk langsung aja kita rebahan dan nikmati ceritanya. Tapi jangan lupa buat subscribe, like, dan komennya di channel ini, biar aku makin semangat buat bikin konten. Thank you, Mina. 在我手下坚持3分钟，就算你及格。那如果我把你打倒了，那亚坛可是 B 级一种，没有实力的人能来这里给你当口官吗？ Setelah pertarungannya dengan Zero, Yatan tiba-tiba terbangun di ruang UKS dan keadaan linglung. Kayaknya dia nggak sadar udah dikalahin sama Zero. Tapi di sampingnya ada cewek yang bernama Dong yang memberitahunya kalau dia baru aja dikalahin sama pendatang baru. Kekuatan Zero bisa dibilang setara dengan pahlawan tingkat A. Tapi sayang banget, soalnya Zero super bego di ujian tertulis. Bahkan dia nulis kalau dirinya tuh nggak pengen jadi pahlawan. Kemudian di depan papan pengumuman, Chen yang tahu bahwa Zero dapat nilai jelek di ujian tertulis pun langsung ngeledekin dia. Tapi ya karena Zero udah resmi jadi pahlawan, Chen tetap ngajakin Zero untuk partneran sama dia. Tapi Zero-nya mah kayak ogah-ogahan gitu buat partneran sama orang lain. Soalnya dia mikir kalau punya rekan itu cuma ngerepotin doang.
Lalu tiba-tiba Zero melihat ada salah seorang pahlawan berkacamata yang lagi dibully sama gerombolan pahlawan lainnya karena dia adalah pemuja Zero. Gerombolan itu menghina sosok Zero yang melupakan legenda para pahlawan. Kemudian Zero pun langsung menolong si kacamata itu. Tapi sebelum Zero sempat ngehajar gerombolan tersebut, tiba-tiba datang lagi pahlawan aneh yang bernama Shenjing. Gak tahu kenapa gerombolan itu kayak takut banget sama si Shenjing padahal rank mereka masih di atas Shenjing. Akhirnya gerombolan itu pun kabur. Kemudian mereka berempat pun saling berkenalan. Lalu setelah mengetahui kalau Shenjing ini adalah wibu yang demen banget sama cewek Tudi, Zero pun ngerasa kalau dia akhirnya ketemu sama orang yang sehobi. Lalu tanpa basa-basi, Zero langsung ngajakin Shenjing untuk berpartneran. Singkat cerita, mereka berempat pun akhirnya membentuk kelompok. Tapi tanpa mereka ketahui, Shenjing ini punya kekuatan yang aneh. Dia ditakuti semua orang karena selalu membawa kesialan ke orang-orang yang berada di dekatnya. Dan bener aja, tiba-tiba Shenjing hancurin gedung kantor pahlawan itu tanpa sengaja. Dan akhirnya si kacamata pun harus terluka parah karena hal itu. Singkat cerita, biar kesialannya nggak ngenain teman-temannya, Shenjing pun dipaksa untuk jaga jarak sama mereka. Kemudian misi pertama mereka pun datang. Kali ini mereka harus menghadapi penjahat biokimia yang ngedagangin monster-monster ke organisasi mafia. Kelompok Zero pun mencoba untuk menghentikan mereka. Tapi sayang, kelompok Zero malah diserang sama monster itu. Dan akhirnya si monster pun digebuk sama Zero. Namun gara-gara gebukan Zero itu, monsternya malah terbang ke tengah kota dan bikin kekacauan di sana. Si Chen dan Zero pun harus bertarung dengan monster tersebut di kota. Dan setelah berhasil mengalahkannya, monster itu tiba-tiba berubah menjadi cewek loli cantik. Ternyata loli itu adalah korban eksperimen dari penjahat biokimia tadi. Lalu berkat informasi dari Nona Dong, Zero akhirnya mengetahui kalau ada perusahaan evolusi genetik yang menggunakan anak-anak tunawisma terlantar untuk dijadikan eksperimen. Dan salah satunya adalah gadis loli tadi. Nona Dong juga memberitahu kalau ternyata perusahaan itu punya orang dalam yang membantu mereka, yaitu Presiden Asosiasi Pahlawan yang bernama Ouyang Lui. Zero yang mendengar hal itu pun langsung memuncak emosinya, dan seketika amarah Zero itu pun menggetarkan tempat tersebut. Nona Dong juga ngasih tahu kalau kemungkinan para penjahat itu akan mengirim pembunuh profesional untuk nangkep gadis itu kembali. Akhirnya, Zero pun mengamankan dan membawa gadis itu bersamanya. Tapi sama adiknya si Zero malah dikira nyulik loli. Untungnya adiknya paham setelah dikasih tahu kalau gadis itu adalah anak yatim yang butuh pertolongan. Dan akhirnya karena gadis itu kawaii, adiknya Zero tuh malah mau ngurusin dan nemplok banget sama dia. Gadis itu pun diajak tinggal bareng sama adiknya Zero, dan terus mereka memanggilnya dengan nama Momo. Setelah itu, Zero, Chen, dan si kacamata pun ketemu sama orang-orang suruhan Presiden Rui. Mereka adalah pahlawan kelas D yang dibayar untuk nangkep si Momo kembali. Dikira mereka, Zero dan teman-temannya yang cuma hero kelas E itu bakalan gampang buat dikalahin. Ternyata nggak sampai semenit mereka malah udah terpongkeng diajar sama Zero. Presiden Rui yang mendengar kabar kekalahan orang-orangnya itu pun langsung emosi. Lalu, Presiden perusahaan biokimia yang bernama Gan dengan pedenya berkata akan mengurus mereka semua. Kemudian malamnya seorang cewek pembunuh bayaran suruhan Gan menyusup ke rumah Chen untuk membunuhnya. Tapi dia malah nemuin alat-alat bikinan Chen yang dikiranya alat buat mesungin cewek. Dan entah gimana ceritanya, gadis itu malah jadi ngeliat kodam belalai gajah punyanya si Chen. Alhasil cewek itu malah kabur dan gak jadi ngebunuh si Chen. Ya Allah, absurd banget deh. Dan ternyata nggak cuma Chen yang didatengin sama pembunuh bayaran. Zero yang lagi santai-santai di rumah tiba-tiba merasakan hawa pembunuh. Kemudian dia pun langsung mendatangi orang itu dan bertarung dengannya. Rupanya orang itu adalah pahlawan rank A dan seorang pembunuh yang terkuat di asosiasi pahlawan. Dia ngerasa pede banget bakalan bisa ngalahin Zero hanya dengan satu serangan aja. Sayangnya malah dia yang digebuk sama Zero dan langsung KO. Tahu dirinya akan kalah, dia pun langsung menyuntikkan obat gila yang membuat tubuhnya berubah menjadi kayak monster, dan kekuatannya setara dengan penjahat level S. Tapi setelah mencoba bertarung lagi, dia tetap nggak bisa ngalahin Zero, dan dibantai habis-habisan dengan satu pukulan aja. Zero pun menyuruhnya untuk pergi dan berhenti mengganggu gadis itu. Tapi orang itu malah ngancem bakalan balik lagi dan membunuh gadis tersebut beserta adiknya. Zero pun langsung emosi dan nggak peduli lagi sama peraturan sesama pahlawan yang dilarang saling membunuh. Zero langsung meledakkan orang itu sampai nggak bersisa. Bahkan serangannya ikut menghancurkan setengah bagian gunung. Buset dah, Zero kuat banget. Lalu beberapa hari kemudian, Nona Dong mengumpulkan Zero dan kawan-kawan. Dia memberitahu kalau Presiden Rui akan mengadakan pertemuan dengan perusahaan biokimia itu.
Dan mereka berencana untuk meringkus mereka sekaligus. Untuk menjalankan misi itu, Nona Dong mendapat bantuan dari pahlawan kelas A yaitu Xiao Ye dan orang-orangnya dari Liga Otot. Malamnya misi penangkapan itu pun dimulai. Rui yang kelihatan lagi ketemu sama Gan langsung digerebek sama orang-orang dari Liga Otot. Akhirnya pertempuran pun pecah. Shichen kembali berhadapan dengan cewek pembunuh bayaran yang nyusup di rumahnya kemarin. Terus Nona Dong Baiwan sama Presiden Rui. Sedangkan Zero akan menghadapi Tuan Gan. Nona Dong yang harus adu mekanik sama Presiden Rui ternyata nggak bisa mengimbangi kekuatannya. Dia pun terancam akan segera terbunuh. Sedangkan Zero harus menghadapi Gan yang langsung menyuntikkan obat gila ke tubuhnya. Tapi si kakek itu cuma dibuat mainan sama Zero dan langsung terkapar. Udah gitu, Zero yang kesel banget karena si Gan udah gunain anak kecil buat eksperimen, langsung injek-injek muka si Gan sampai babak belur dan gak kebentuk. Sedangkan di tempat lain, si Chen yang lagi lawan cewek pembunuh malah ngemodusin cewek itu untuk mau jadi pacarnya. Chen yang emang crazy rich itu ngiming-ngimingin si cewek pakai hartanya. Dan bilang bakalan ngurusin si cewek asalkan dia mau bergabung jadi pahlawan. Iya intinya si ceweknya tuh ditawarin buat jadi sugar baby-nya si Chen ini guys. Hehehe. Dan ternyata si ceweknya tuh mau aja dong. Aduh emang gila dah speak-speak iblis si Chen ini. Hehehe. Lalu kembali ke Nona Dong. Nona Dong yang udah semakin terdesak oleh Rui itu akhirnya diselamatin oleh Zero yang datang tepat waktu. Nona Dong pun langsung tersipu malu saat Zero menyelamatkan hidupnya. Kemudian lagi-lagi Rui menyuntikkan obat gila dan berubah menjadi monster. Rui pun langsung menyerang Zero, tapi pukulannya bisa ditahan pakai satu tangan sama Zero. Lalu Rui pun langsung dihempaskan ke udara. Kemudian saat Zero mau menyerangnya, Rui pun langsung mengeluarkan jurus pamungkasnya yaitu penghancuran diri. Tapi Zero nggak selemah itu. Ledakan yang dibuat Rui nggak mempan buat Zero. Dan akhirnya si Rui pun terkalahkan. Dengan demikian, kasus ini pun terselesaikan. Keesokan paginya, si Zero menjenguk teman-temannya yang dirawat di rumah sakit gara-gara luka-luka saat pertempuran tadi malam. Di sana si Crazy Richard udah dilayani sama sugar baby-nya. Terus si kacamata juga kayaknya makin deket sama Xiao Ye. Dan kayaknya Nona Dong juga nggak mau kalah. Tiba-tiba sikapnya jadi manja dan caper banget sama si Zero. Tapi Zero-nya nggak peka dan cuma malu-malu doang. Hah? Si Nona Dong lalu ngasih tahu kalau bakalan ada pelatihan khusus untuk mereka. Mendengar hal itu semuanya pun langsung jadi semangat. Tapi enggak dengan Zero. Dia kayaknya males banget buat ikut-ikut hal kayak gitu. Ya iyalah orang dia udah kuat banget. Teman-temannya pun langsung marah-marahin dia karena nggak mau ikut. Akhirnya Zero pun nantangin mereka buat bertarung. Zero ngomong kalau mereka nggak bakalan bisa ngalahin dia walaupun nyerang bareng-bareng. Alhasil, teman-temannya pun ke-trigger dan mereka pun langsung bertarung di atas gedung. Zero yang dikeroyok sama 5 orang itu tampaknya santai-santai aja. Kekuatan mereka sama sekali nggak sebanding sama Zero. Dan akhirnya, semuanya pun terkapar dihajar sama Zero. Mereka pun gagal untuk mengajak Zero ikut pelatihan, dan mau nggak mau harus berangkat sendirian. Kemudian kita ditunjukkan kalau ternyata adik Zero bekerja di laboratorium tempat penelitian organisasi biokimia terlarang tadi. Profesor yang berada di tempat itu bekerja sama dengan keluarga Ouyang Rui. Dan Presiden Rui yang kalah dari Zero langsung dibunuh oleh mereka karena udah nggak berguna. Lalu orang yang akan menggantikan Rui sebagai Presiden Asosiasi Pahlawan adalah Dong Yang. Dia juga merupakan kakak dari Nona Dong. Kayaknya si Dong Yang ini juga sama jahatnya kayak Presiden Rui. Cerita pun berlanjut. Semua pahlawan tampaknya diundang ke kantor untuk menghadiri pidato perdana dari presiden baru mereka. Dan Nona Dong yang udah lama gak ketemu sama Zero itu langsung ngegodain dia. Tapi lagi-lagi Zero ini sok cool dan cuek banget sama Nona Dong. Nona Dong pun jadi kesel banget sama sikap si Zero yang on itu. Hehehe. Kemudian presiden baru Dong Yang pun muncul dan melakukan pidatonya. Selesai pidato, Nona Dong menghampiri kakaknya itu sendirian. Ternyata Nona Dong ini udah dijodohin sama orang pilihan kakaknya dan dijadwalin untuk menikah. Tapi karena suatu sebab, kayaknya Nona Dong terpaksa untuk menurutinya. Zero dan yang lainnya pun datang untuk membela Nona Dong. Dong Yang pun langsung menunjukkan kemampuan mentalnya. Dengan pandangan mata dan gertakannya saja, semua orang langsung tertunduk dan gak bisa menggerakkan badannya. Tapi tentu aja kemampuan itu gak berpengaruh kepada Zero. Bahkan, Zero langsung membalas Dong Yang dan ngeluarin aura yang jauh lebih kuat. Alhasil Dong Yang pun langsung terpental dan muntah darah. Setelah itu, Zero dan teman-temannya pun meninggalkan tempat tersebut. Lalu Zero yang khawatir dengan keadaan Nona Dong langsung menyuruh Shen Jing untuk mengawasi Nona Dong.
Terus, kita ditunjukkan adiknya Zero yang ternyata lagi melakukan penelitian. Dia bisa bikin guguk jadi super pinter kayak manusia. Bahkan, guguknya bisa baca buku dan belajar sendiri. Lalu tiba-tiba muncul seorang pria yang ngasih tahu bahwa dia lagi dalam bahaya. Karena orang yang ada di belakang penelitiannya adalah keluarga Dong dan Ouyang. Pria itu bernama Long Wenfeng, Crazy Rich yang cinta mati sama adiknya Zero. Tapi adiknya Zero mah ogah banget sama dia. Setelah itu, Senjing yang lagi ngawasin rumah Nona Dong tiba-tiba ngelihat seorang pria berambut kuning yang dikawal sama 4 robot datang dan menjemput Nona Dong. Ternyata si rambut kuning itu adalah salah satu keluarga Ouyang yang dijodohkan sama Nona Dong. Tapi kayaknya si Nona Dong ini nggak mau sama si rambut kuning karena keluarganya adalah keluarga penjahat. Mereka berdua pun berantem. Trio Liga Otot yang mendengar ada kericuhan pun langsung datang untuk ngebantu Nona Dong. Tapi sayangnya, Yatan dan teman-temannya itu langsung dibantai sama robot milik si rambut kuning. Si rambut kuning pun memaksa Nona Dong dan membawanya pergi. Tapi sebelum itu, dia menembak Shenjing yang lagi ngintai dari kejauhan. Rupanya keberadaan Shenjing udah ketahuan dari tadi sama dia. Nona Dong yang lihat teman-temannya dihajar sama si rambut kuning itu, akhirnya mau nggak mau nurutin perintahnya dan dibawa pergi. Sedangkan Shenjing yang sekarat hampir aja dibunuh sama robot pengawal. Untungnya Zero datang untuk membantunya. Sayangnya, para robot itu nggak bisa dihancurkan pakai cara biasa, karena mereka bisa beregenerasi. Lalu mau nggak mau Zero pun harus ngeluarin senjata legendarisnya yaitu pedang roh api. Dan pedang tersebut, Zero pun langsung satset ngancurin para robot itu. Kemudian Zero yang tahu kalau Nona Dong dibawa lari sama keluarga Ouyang langsung marah-marah. Dia berencana untuk ngancurin mereka saat itu juga. Tapi teman-temannya mencegahnya dan mengajaknya untuk menyusun strategi terlebih dahulu. Lalu berkat mate-nya si Chen dan guguk super jenius adiknya Zero, mereka berhasil menghack sistem keamanan rumah keluarga Ouyang. Dan begitu mereka pun berencana untuk menggagalkan acara pernikahan Nona Dong dan si rambut kuning esok hari. Singkat cerita, Zero dan teman-temannya berhasil melewati sistem keamanan rumah keluarga Ouyang itu dan bertemu dengan Nona Dong yang berada di kamarnya. Zero pun langsung ngajak Nona Dong untuk kabur dari sana. Tapi Nona Dongnya malah drama dan gak mau pergi sama Zero karena dia bukan siapa-siapanya Zero. Dan juga demi melindungi keluarganya. Namun setelah di speak iblis dan dimodusin sama Zero, akhirnya Nona Dong pun luluh dan mau kabur sama Zero. Zero pun langsung hancurin kamar itu dan mengajak Nona Dong untuk pergi. Sayangnya, saat meninggalkan tempat tersebut, si rambut kuning yang ternyata bernama Xiaohao itu berusaha untuk menghalangi mereka. Xiaohao lalu menantang Zero untuk bertanding di depan para tetua keluarga Ouyang dan keluarga Dong. Bila Zero menang, dia boleh membawa lari Nona Dong. Dan kalau kalah, Zero harus memberikan pedang legendaris roh api miliknya. Pertarungan itu pun disaksikan oleh banyak orang, salah satunya adalah Presiden Dongyang. Tapi sebelum pertarungan dimulai, dia malah pergi meninggalkan tempat itu. Lalu pertarungan pun dimulai. Kekuatan Xiaohao ternyata nggak selemah perkiraan. Dia mampu membuat Zero kerepotan dengan jurus tembakan boba dan sihir kekai pelindungnya. Tapi bukan Zero namanya kalau nggak bisa ngalahin bocah kemarin sore. Dia pun berhasil menghancurkan kekai milik Xiaohao dan memukulnya dengan telak. Xiaohao yang udah kenok itu langsung dibabat abis dengan jurus naga hijau milik Zero. Xiaohao yang udah di ujung tanduk pun langsung kalap dan ngeluarin ultinya. Pedang sihir segede gaban langsung diarahkan tepat ke arah Zero. Tapi lagi-lagi, serangan ultinya itu nggak melukai Zero sama sekali. Dan Xiaohao malah kena tendang Zero sampai babak belur. Gak terima dengan kekalahannya itu, Xiaohao pun langsung mengaktifkan gulungan kutukan terlarang yang dibuat oleh Master Level SS. Seluruh stadion pun langsung meledak karenanya. Xiaohao terlihat berubah menjadi mode iblis yang kekuatannya telah berlipat ganda. Dia pun langsung mengeluarkan gelombang energi yang sangat dahsyat untuk menyerang Zero. Tapi Zero membalasnya dengan sabetan pedang naga hijau yang kena telak ke tubuh Xiaohao. Dan akhirnya, kali ini Xiaohao benar-benar udah kalah dan gak bisa bangun lagi. Alot juga ya si Xiaohao ini. Hehehe. Melihat kemenangan Zero itu, Nona Dong pun langsung melompat manja ke arah Zero dan mencoba memeluknya. Tapi tiba-tiba ada kekuatan aneh yang mengenai mereka. Semua orang selain Zero pada lumpuh dan gak bisa menguasai tubuhnya. Bahkan gak cuma yang berada di situ. Ternyata semua makhluk hidup di seluruh kota juga mengalami hal yang sama. Dan kekuatan ini mirip dengan kekuatan yang dimiliki oleh Presiden Dongyang. Rupanya yang mengakibatkan hal itu adalah seorang pria gundul yang mirip Saitama. Pria yang muncul di depan Zero itu mengaku sebagai dewa. Dan dia telah memberikan hukuman dewa kepada seluruh umat manusia. Ternyata si gundul yang mirip Saitama ini adalah Presiden Dongyang yang baru saja menggunakan mesin buatan adik Zero yang telah berhasil membuat guguk jenius kemarin. Jadi saat pergi dari stadion tadi, si Dongyang ini pergi ke laboratorium dan memakai alat itu.
Kayaknya sih dia iri dengan kekuatan yang dimiliki oleh Zero. Dan ternyata waktu masih kecil pahlawan dan idola si Dongyang ini adalah Zero yang masih jadi seorang pahlawan. Dia pengen banget bisa jadi kayak Zero. Tapi dia nggak tahu kalau orang yang bakal dilawannya kali ini aslinya adalah Zero, pahlawan idolanya saat masih kecil. Kemudian dia pun langsung menyerang Zero dan jurus gelombang harimau putih. Tapi cuma pakai tatapan mata dan kekuatan pikiran aja, Zero bisa menghalau dan membalikan kekuatan itu. Dongyang yang terluka pun langsung marah dan menyerang Zero dan membabi buta. Dan akhirnya Dongyang berhasil melukai Zero. Dia pun langsung menggunakan jurus pengikisan roh dewa dan masuk ke alam bawah sadar Zero. Lalu dia pun melihat banyak penampakan monster di alam bawah sadar Zero. Dia juga melihat Zero yang menangis sambil memeluk seorang gadis. Kemudian tiba-tiba tubuh Zero mulai mengeluarkan aura kekuatan yang sangat hebat. Tampaknya kekuatan pahlawan legendaris milik Zero kembali bangkit. Dongyang yang melihat kalau Lin Jie ternyata adalah pahlawan yang dia kagumi nggak bisa menerimanya. Amarahnya pun langsung meluap. Kemudian Zero langsung mengeluarkan jurus pedang Excalibur untuk menebas Dongyang. Dan serangan itu pun berhasil melukai Dongyang. Lalu untuk mengimbangi kekuatan dari Zero, Dongyang pun langsung ngeluarin jurus Susanoo. Terus untuk ngehancurin Susanoo milik Dongyang, Zero pun ngeluarin jurus Zero Form penghakimannya dan mengeluarkan gelombang energi yang sangat besar. Bahkan sampai keluar angkasa. Pokoknya lebay banget deh kekuatannya. Akhirnya, setelah terkena serangan itu, Dongyang pun terkalahkan. Ya iyalah, gila aja kalau masih bisa bangun. Setelah itu, Zero pun kembali ke bentuk manusianya. Dongyang yang udah hampir mati itu lalu kepo sama Zero kok bisa jadi sekuat itu. Terus, Zero pun menunjukkan tubuhnya yang penuh luka. Luka-luka itu didapatnya dari pertarungan-pertarungan melawan para monster dan dewa dari dunia lain. Dan karena itulah, kekuatan Zero jadi tak terkalahkan. Dongyang yang udah lega kalau kekepoannya terjawab itu pun akhirnya bisa meninggoy dengan tenang. Singkat cerita, dunia pun telah menjadi damai. Akan tetapi, kisah cinta Zero sama Nona Dong kayaknya belum akan terwujud karena Nona Dong menerima pekerjaan di luar negeri dan akan pindah ke sana. Namun sebelum berpisah, mereka sempat berciuman dan Zero pun berjanji akan menunggu Nona Dong kembali. Nah, itulah akhir dari anime atau Tonghua Hero Return. Semoga bisa menghibur kalian ya guys. Hehehe. Dan pesan moral di video ini adalah, tetaplah rebahan walaupun pengangguran. Karena ingat, rezeki akan datang dengan cara yang tidak terduga. Hehehe. Oke deh, segini dulu ya videoku kali ini. Jangan lupa buat subscribe, like, dan komen di channel ini ya. Terus nyalain notifikasinya, biar kalian gak ketinggalan kalau aku upload video baru.